Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada saat ini. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Mudah-mudahan ketika Anda menonton video ini dapat memetik suatu hal, dan dalam kali ini saya akan membahas tentang topik if clause atau conditional sentence. Baik, pertanyaan yang paling penting adalah ngapain sih mempelajari if clause? Apa sih pentingnya if clause? Kenapa sih saya harus capek-capek mempelajari if clause? Well, jawaban yang pertama adalah karena if clause ini sering banget kita ucapkan begitu ya. Sering banget diobrolkan dalam keseharian kita. Sering sering ada di ketika kita ngobrol. Jadi ini ya. Kemudian yang kedua adalah eh, if clause itu adalah suatu materi yang selalu diujikan ketika teman-teman ingin masuk di stan atau polisi atau masuk perguruan tinggi negeri. Dan yang ingin pergi ke luar negeri, ada di situ soal TOEFL yang pada bagian structure itu ada biasanya dan sering sekali dimasukkan pertanyaan tentang if clause. Jadi if clause itu sangat penting untuk dipelajari karena selain itu sering dipakai untuk percakapan sehari-hari, juga dia sangat berguna bagi teman-teman yang ingin masuk di perguruan tinggi negeri atau masuk di kampus ikatan dinas atau yang ingin kuliah ke luar negeri. Oke, so if clause itu penting. Selanjutnya, lalu fungsinya apa aja sih sebenarnya if clause itu? Yang pertama, kita ingin mengatakan bahwa kita ingin membuat rencana. Jadi contohnya seperti apa nanti kita akan berikan contohnya. Jadi semacam planning begitu ya. Kemudian kalimat bersyarat dan juga bisa dikatakan sebab akibat. Jika kamu ini, maka kamu akan ini. So, sebab akibat ya. Kemudian ada saran atau rekomendasi. Jadi ya semacam memberikan saran. Dan kalau menurut saya saran dalam if clause ini cenderung lebih halus dalam penyampaiannya. Kemudian ada juga sebagai penyesalan atau andai saja dia tadi begini-begini atau andai saja aku kemarin begini-begini. Jadi semacam bentuk penyesalan. Oke. Langsung saja kita ke patternnya. Jadi patternnya itu if clauses itu terdiri dari dua macam clause. Yang pertama itu adalah if clause-nya. Jadi kalau yang if clause itu bisa di depan, sementara main clause-nya di belakang, dan juga bisa dibalik, ya main clause-nya di depan, kemudian diikuti dengan if clause. Jadi ini bisa di tukar tempat posisinya ya. Jadi dia fleksibel. Nah, gimana sih bentuknya? Nah, jadi ini penting. Kenapa harus mempelajari rumus ini? Karena seperti halnya mengerjakan soal senam PTN atau ujian masuk perguruan tinggi negeri atau soal-soal untuk STAN atau TOEFL itu mereka ada namanya cara cepat mengerjakannya. Jadi tanpa perlu memahami arti dalam bahasa Inggris, kita bisa mengerjakan soal itu. Nah, tentunya kita harus memahami polanya. Nah, ini pentingnya mempelajari pola karena selain berguna untuk agar cara berbicara kita teratur sesuai dengan aturan, juga bisa untuk menjawab soal-soal secara cepat karena kita sudah mempunyai trik-triknya. Jadi begini, yang pertama itu dia punya pasangan-pasangan. Jadi kalau dia itu if clause tipe yang pertama, jadi ini tipe yang pertama ya guys, itu dia if-nya itu dalam bentuk simple present. Oke, jadi
Simple present itu yang bagaimana? Simple present itu yang verbnya adalah bentuk pertama. Jadi kata kerja bentuk pertama. Contohnya apa? Go atau goes, ya, play atau plays, apalagi do, does, work, works, walk, walks. Jadi kata kerja yang tidak dalam bentuk past, tidak dalam bentuk ing. Jadi ini dia bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama. Lalu kenapa harus ada s atau is? Ingat, kalau subjeknya they, we, ayu atau dewi ayu, karena dewi sudah ayu, dia tidak boleh ditambahkan s pada akhiran kata kerjanya. Tapi kalau si hitam, she, he, it, maka dia harus ditambahkan s. Jadi kalau she goes, kalau they go, I work, she works. Ya, begitu ya. Jadi kalau ini verb one pasangannya will verb one. Kemudian tipe yang kedua adalah simple past. Jadi dalam bentuk verb to. Jadi kalau tadi go, bentuk keduanya apa? When. Jadi ketika dia di sini verb to, itu pasangannya would have. Jadi would ketemu kata kerja bentuk pertama. Nah, yang ini adalah tipe yang ketiga. Nah, tipe yang ketiga dia selalu menggunakan had verb 3. Jadi bentuk lampau. Jadi menyatakan telah tapi dalam bentuk lampau. Kemudian pasangannya adalah would have. Would have verb 3. Semuanya ini menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Oke, diulangi. Kalau tipe bentuk pertama, verb one pasangannya dengan will, verb one. Kalau bentuk kedua, would pasangannya dengan verb two, atau verb two pasangannya dengan would. Kemudian kalau yang bentuk ketiga, had, verb three pasangannya dengan would have, verb three. Oke, bisa diingat ya. Pokoknya kalau ada verb one pasangannya will, kalau verb two pasangannya would, kalau verb 3 pasangannya would have. Oke, ingat ya. Nah, kita masuk yang pertama nih, dalam bentuk tipe yang pertama. Tipe yang pertama itu fungsinya untuk make a plan, untuk merencana, atau kalimat bersyarat, atau saran. Bisa juga dalam bentuk saran. Jadi begini, contohnya nih, if it is sunny tomorrow. Nah, jadi kan ini syaratnya tadi verb one. Jadi di sini memakai verb one. Jadi is dalam hal ini juga termasuk kata kerja bentuk pertama. Jadi ini adalah to be ya. Kenapa dia memakai to be? Karena sunny bukan kata kerja. Jadi karena sunny itu adalah kata sifat, maka dia harus meminjam kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu yang dalam bentuk kata kerja bantu bentuk pertama adalah is, am, atau are. Nah, is tadi atau verb one pasangannya adalah dengan will go. Jadi will verb one. Oke. Yang pertama jelas ya. Nah, ini if it is sunny tomorrow, I will go to the beach. Jadi ini adalah semacam planning atau membuat rencana. Kalau besok cerah cuacanya, aku akan pergi ke pantai. Jadi ya tinggal lihat aja besok. Kalau misalnya besok cerah, pergi. Kalau misalnya hujan, nggak jadi pergi. Itu ya. Nah, ini yang kedua. If you study hard, you will pass the test. Nah, study adalah verb one. Kemudian will pass, will verb one juga. Jadi ini artinya apa? If you study hard, jadi verb one pasangannya will verb one. If you study hard, kalau kamu belajar dengan tekun, you will pass the test. Kamu akan lulus ujian. Jadi ini semacam conditional, semacam syarat. Atau ya syarat bisa juga sebab akibat. Kalau kamu belajar ini, kemudian hasilnya adalah atau akibatnya kamu akan lulus ujian. Atau syaratnya kamu lulus ujian adalah kamu harus belajar dengan tekun. Jadi gitu ya. Bisa juga advice atau saran atau rekomendasi lebih tepatnya ya. If you go to Jambi, you should visit Taman Rimba. Nah, tadi di slide sebelumnya saya lupa membacakan, tapi will itu bisa diganti dengan can, bisa diganti dengan will, bisa diganti dengan should. Yang modal ya. Tadi bisa can,
bisa may, bisa should, bisa shall, ya. Jadi modal dalam bentuk verb one. Jadi if you go to Jambi, go adalah verb one. Kemudian you should visit Taman Rimba, ya. Jadi should ini sama dengan will, visit ini adalah verb one. Alright. So fungsinya bisa jadi untuk mengatakan buat rencana, kemudian kalimat bersyarat atau kalimat rekomendasi. Dan harus diingat-ingat guys, biasanya nanti orang dalam membuat soal yang merah-merah ini diganti dengan titik-titik atau dia akan hilangkan. So for example, if it is sunny tomorrow, I blah 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 go to the beach. Jadi will go itu akan dihilangin. Nanti ada pilihannya. Jawaban A will go, B would go, C would have gone, D misalnya will be gone, dan lain sebagainya. So jadi pahami pasangan-pasangan ini, alright? Jadi supaya nanti ketika menjawab pertanyaan ujian masuk perguruan tinggi atau ikatan dinas atau TOEFL itu dengan tanpa memahami artinya, Anda bisa menjawab dengan cepat. Oke, coba kita lihat. Nah, ini adalah contoh soal STAN, Sekolah Tinggi Administrasi Negara tahun 2014 yang saya ambil dari Edukistan. Jadi langsung saja kita sebenarnya dalam hal ini tidak perlu memahami artinya. Langsung saja kita lihat, kita identifikasi verbnya. Alright, if. Jadi kalau sudah ada pertanyaan if, berarti ini adalah konteksnya adalah soal if clause. So if you drop, kata ini adalah drop. Oke. Supaya ini kita ganti warna merah. Oke, drop. Kalau drop berarti verb one. Ingat tadi verb one pasangannya apa? Will, verb one. Mana di sini yang ada will verb one? Shatter tidak ada willnya, shatter tidak ada willnya, would juga salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Cuman berapa detik? Kita tidak membaca soal secara keseluruhan, kita hanya mengidentifikasi kata kerjanya, kemudian kita bisa menjawab. Jawabannya adalah B. Oke, jadi itu pentingnya kita memahami rumus. Namun rumus jangan dihafal, kalau bisa dipahami saja. Will pasangannya if verb one. Oke. Kalau would pasangannya verb two. Kalau would have pasangannya had verb three. Oke. Nah, ini yang tipe yang kedua. Jadi tipe yang kedua ini ya bisa sebagai fungsinya sebagai conditional, kalimat bersyarat, bisa juga sebagai saran. Sarannya ini biasanya saran yang agak halus ya. Contohnya ini, if I were you. Nah, ini rumusnya adalah semuanya memakai were. Jadi kalau untuk tadi kalau di tipe 1, tipe 1 itu pakai is, mr. Nah, di sini adalah untuk dibentuk lampaukan. Jadi is, mr itu semuanya akan berubah menjadi were. Nah, was, apakah was dipakai? Tidak. Jadi was tidak dipakai di sini. Jadi we don't use was. Yang dipakai semua were. Jadi mudah dong, iya, karena they, we, I, you, si, hitam semuanya memakai were. So, ini kan harusnya if I was ya, I was a teacher dan lain sebagainya. Tapi di sini kita menjadi if I were you. Jadi were di sini adalah kita rubah lagi menjadi biru. Were adalah verb to. Oke. So would accept ini pasangannya ya. Would accept, ini accept adalah verb one juga, tapi di sini would. Oke, jadi pasangannya itu tadi ya. Kemudian yang kedua, if we got approval, kalau kita mendapat persetujuan, atau ya yang pertama tadi apa terjemahnya? If I were you, jika aku adalah kamu, aku akan accept their invitation. Aku akan menerima undangannya. Jadi ya ini semacam syarat atau saran. Ya berarti sarannya adalah terima aja lah itu undangannya gitu ya. If I were you, kalau aku kamu sih aku ambil gitu undangannya, atau aku akan datang di undangan. So itu ya. Kemudian, nah conditional sentence tipe kedua ini juga ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah suatu bentuk kondisi atau suatu bentuk syarat yang itu sulit untuk
atau mustahil untuk atau tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya if I were you, jika aku kamu. Jadi karena faktanya aku bukanlah kamu, maka dia if I were you. Jadi tidak sesuai kenyataan. Kemudian if we got approval, kalau kita mendapat persetujuan, oke, got adalah verb to. If we got approval for the project, kalau project kita disetujui, we would begin on Monday. Kita akan memulai pada hari Senin. Nah, jadi ini kita belum pasti tahu bahwa kita akan mulai pada hari Senin. Tapi kalau tipe yang pertama tadi, udah resultnya itu sudah hampir 100% ya. Resultnya hampir 100%. Kalau hujan kita pergi, kalau nggak hujan, kalau terang atau kalau suasana cerah kita ke pantai, kalau misalnya hujan kita nggak jadi ke pantai. Sedangkan ini untuk mencapainya itu masih kita belum tahu apakah bisa kerja pada hari Senin atau tidak, karena ini tergantung pada approval. Alright. Kemudian yang ketiga, if we hire you for the job. Kalau aku nerima kamu untuk pekerjaan ini, atau kalau aku rekrut kamu dalam pekerjaan ini, you would get 5,000 a month. Wow, gajinya lumayan besar ya, 50 juta lebih. Jadi if we hire you for the job. Nah, ini juga hampir sama dengan yang kedua tadi ya. Hire adalah verb to. Kemudian ini kita belum tahu bahwa kamu akan dapat gaji $5.000 per bulan apa tidak, karena syaratnya adalah jika kamu keterima pekerjaan, dan kita belum tahu apakah kamu diterima atau tidak, karena mungkin setelah ini masih ada antrian orang yang mau diwawancara. So conditional sentence verb to ini berbeda dengan yang tipe pertama tadi. Ingat bedanya, tipe ini menggunakan verb to dan banyak orang bilang bahwa untuk mencapainya itu agak sedikit sulit karena ada syarat-syarat tertentu yang kita tidak bisa tidak punya kuasa untuk mencapai syaratnya tersebut. Atau kalau yang konteksnya seperti satu ini udah jelas bahwa aku bukanlah kamu. Maka if I were you. Contohnya dalam soal TOEFL. Nah, you bla 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 the job if you were not late to the interview. Nah, caranya adalah kita identifikasi soalnya. Di sini ada kata if ya. Kalau ada kata if berarti dia if clause. Alright, karena dia if clause, kita cari kata kerjanya. Mana dia kata kerjanya? The job if you were not. Oke, were adalah kata kerjanya. Were adalah verb to. Ingat tadi kalau verb to pasangannya apa? Would. Would verb one. Kita cari mana yang ada would verb one. Oke, kita skip dulu. Would be gotten. Ya, karena ini verb 3 ya. Kemudian would have gotten, ini juga verb 3. Would have been gotten, ini juga verb 3. Maka yang paling benar adalah would get karena di sini verb 1. Jadi ini tadi would verb 1. Jadi jawabannya adalah A. Ingat berapa detik cuman. Ya, cepat sekali. Kalau kita memahami patternnya atau polanya, insya Allah menjawab soal-soal TOEFL atau soal STAN atau senam PTN itu akan sangat mudah dan dalam waktu yang sangat cepat. Tipe ketiga, conditional sentence atau kalimat yang kondisi, bersyarat, dan penyesalan. Nah, ini bentuk penyesalan ya. Contohnya, if you had told me about the problem, I would have helped you. So, if you had told me, ada kata had, ada kata verb 3 di sini. Ya, di situ ada kata verb 3. About the problem, pasangannya would have verb 3 juga. Oke, pasangannya would have verb 3. If they had left the house earlier, they would have been on time. If they had left. Jadi di sini ada kata had, ada kata left verb 3, been. Nah, been ini dipakai karena dia on time bukan kata kerja. Karena on time bukan kata kerja, maka dia harus meminjam kata kerja. Nah, kata kerjanya adalah bukan is, bukan am, bukan were, tetapi yang dipakai karena ini konteksnya adalah
perfect tense, maka dia memakai been. Jadi been ini adalah verb 3. If I had studied a little more, I might have passed the test. If I had studied a little more, I might have passed the test. So studied adalah verb 3 dan passed itu juga verb 3. Artinya apa sih, tadi kita belum sempat terjemahkan ya. If you have told me about the problem, coba saja kamu atau seandainya aja kamu kasih tahu aku tentang masalahnya, aku bisa bantu kamu, ya kan? Atau if they had left the house earlier, atau andai saja dia atau mereka berangkat lebih awal, ya, they would have been on time. Mereka akan tiba tepat waktu. Jadi ini semacam penyesalan begitu ya, atau ya semacam persyaratan. Kalau dia tadi syarat kalimatnya gimana? Kalau dia tadi perginya lebih awal, dia akan on time. Tapi faktanya dia tidak on time. Kemudian, if I had studied a little more, andai saja atau jika saja aku belajar sedikit lebih giat lagi, mungkin aku dapat lulus dalam tes. Faktanya apa? Faktanya dia nggak lulus tes karena dia tadi belajarnya agak kurang rajin sedikit. Seandainya dia porsir sedikit aja tadi itu atau kemarin itu, maka dia bisa lulus ujian. Jadi ini semacam penyesalan, begitu ya. Makanya karena sudah terjadi, dia menggunakan verb 3. Right? So, ini ya, selalu diingat-ingat ya, verb 3 berpasangan dengan would have verb 3. Contoh soalnya. Oke, ini adalah contoh soal STAN 2014. Last week, bla bla bla, Mukhtar would have finished building the tree house. Jadi ini STAN 2014. Nah, pilihan gandanya ada if. Berarti ini adalah konteks soalnya adalah if clause. So, kalau if clause kita langsung cari kata kerjanya. Kata kerjanya adalah would have finished. Berarti ini verb 3. Berarti kalau would have verb 3 dia berpasangannya dengan apa? Had verb 3. Kita cari mana yang ada kata had verb 3. If it had not rained. Oke, kita lewati dulu. If it wasn't raining. Salah, kenapa dia pakai ing? If it didn't rain. Salah, kenapa? Karena ini verb 2. Did not rain adalah verb 2. If it would not rain. Oke, would sama rain. Verb would sama verb 1. So, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ingat, cuman berapa detik. Dalam hitungan detik saja kita bisa menyelesaikan soal. Gampang sekali kan? Gampang kalau kita tahu patternnya. Maka kita harus memahami pattern polanya. Oke. Alright, exercise. Contoh soal, silakan dikerjakan ya. That machine, bla 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 bla, if you fix it immediately. Alright, ini adalah contoh STAN 2017. Jadi ingat, cari kata kerjanya. Alright, verbnya verb apa? Kemudian cari pasangannya. Fortunately, you assisted to push the car. If you hadn't helped him, he blah 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 with you. Oke. Lihat identifikasi kata kerjanya apa. Apa kata kerjanya? Verb 1, verb 2, atau verb 3. Alright. Yang terakhir, if the player scores another goal. Right? If the player scores another goal, the result blah 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 draw. Oke. Ini identifikasi lagi verbnya verb berapa? 1, 2, or 3. Oke? Bisa? Alright. Good. Kalau bisa berarti Anda sudah mulai paham. Oke? Saya rasa begitu. Bagi Anda yang belum subscribe, belum like, belum komen, silahkan. Dan mudah-mudahan apa yang Anda lakukan bisa membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.